Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Jisoo, bukan Jisoo Blackpink, melainkan seorang siswa lugu yang dikenal pendiam dan selalu mendapat ranking 1 di sekolah. Tapi wali kelasnya justru menyarankan agar Jisoo sekali-sekali membuat masalah. Takutnya kalau hidupnya lurus terus, Jisoo tidak bisa belajar dari pengalaman. Namun, ada sebuah rahasia besar yang orang-orang tidak ketahui tentang Jisoo. Sejak SMP, Jisoo hidup sebatang kara setelah ayahnya minggat, jadi dia harus membiayai hidupnya sendiri. Bagaimana caranya? Lalu kita diperlihatkan Jisoo yang membuka sebuah loker di stasiun. Dia mengambil uang dan dompet yang ada, lalu menaruh dompet lain di sana. Setelah itu, dia menerima pesan dari seseorang yang meminta pertolongan. Pesan yang sama juga diterima oleh bapak-bapak sangar bernama Pak Lee dan dia pun segera tancap gas. Sebut saja Paijo itu memiliki fantasi aneh dengan membuat memar di seluruh tubuh korban. Di saat-saat terdesak, wanita cukurukuk itu lalu menekan tombol darurat di gelang yang dia pakai. Dan tak berselang lama, Pak Lee pun datang menolongnya. 진짜 찔러! 그러면 나중에 Setelah itu, Pak Lee menelpon Jisoo yang sedang bimbel. Dia menanyakan instruksi sebab Jisoo lah yang menentukan hukuman untuk klien yang rese. Lalu karena Paijo tidak mampu membayar ganti rugi, maka Pak Lee langsung menghajarnya dengan lebih brutal. 무슨 소리예요? Ternyata di balik tampilan anak baik-baik yang lugunan cupu, Jisoo menjadi perantara bisnis dunia malam alias mucikarai. Dalam bisnis haram itu, Jisoo menyebut dirinya paman dan mengubah suaranya saat berkomunikasi sehingga tidak ada yang tahu identitasnya. Jisoo juga dibantu Pak Lee sebagai anak buah sekaligus eksekutor di lapangan. Tugas Pak Lee adalah mengantar dan menjemput wanita cukurukuk yang menjadi mitra kerja mereka. Selain itu, Pak Lee juga memastikan para atlet kuda lumping aman selama bekerja. Jisoo bahkan menciptakan gelang khusus yang dapat langsung mengirim sinyal jika ada bahaya mengancam. Lalu malam itu, setelah melindungi beberapa mitra, Pak Lee kemudian menyimpan seluruh pendapatan di loker stasiun, tempat tadi Jisoo mengambil uang. Di sanalah mereka melakukan transaksi rahasia, yaitu Pak Lee menyetor uang sekaligus mengambil gaji dari Jisoo. 가격이다. Keesokan harinya di sekolah, Jisoo dibuat kesal oleh Kitae, seorang ketua geng jamet yang hobi membuli murid lemah. Namun Jisoo memilih cuek karena fokusnya hanya pada Dek Yuyun, siswi cantik yang dia kagumi diam-diam. Kemudian siangnya, wali kelas Jisoo yang bernama Pak Cho mengajak Jisoo masuk ekstrakurikuler penelitian isu sosial remaja. Jisoo sempat menolak, tapi tak lama kemudian Dek Yuyun masuk membawa artikel yang diminta oleh Pak Cho. Meskipun sudah menolak, Pak Cho tetap memasukkan Jisoo ke ekskul dan menjadikannya asisten Dek Yuyun. Tentu saja Jisoo tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa dekat dengan gadis idamannya. Sepulang sekolah, mereka lantas membahas kasus kenakalan remaja yang meningkat. Namun Jisoo syok saat topik berubah ke remaja yang menjual diri, persis seperti dunia yang sedang dia kelola. Pak Cho pun bertanya pendapatnya soal isu itu. Lalu Jisoo berkata bahwa para pelaku pasti dikucilkan jika identitasnya terbongkar, yang mana hal itu dimaksudkan juga untuk melindungi dirinya sendiri. 오지수가 의외로 상냥한 구석이 있구만. Di sisi lain, para atlet kuda lumping yang bekerja dalam bisnis haram itu sedang berkumpul. Namun, yang tak disangka, di antara mereka ada teman sekelasnya Jisoo yang kita panggil saja Nurul. Hingga tak berselang lama, wanita cukurukuk yang disiksa klien di awal film tadi datang. Dia mengeluh soal Pak Lee yang terlambat saat dia butuh bantuan. Tapi karena akhirnya dia mendapat kompensasi, dia lalu menraktir teman-temannya makan seblak. Saat
Saat yang lain pergi makan seblak, Nurul justru menghubungi Jisoo untuk urusan pekerjaan menemui klien. Namun, Jisoo mengabaikannya karena sedang panik membalas pesan dari gebetan menggunakan HP satunya. Pada saat bersamaan, Jisoo pun menyanggupi pertemuan dengan Dek Yuyun untuk membahas ekskul. Lalu karena mau kencan, Jisoo lantas meliburkan Pak Lee untuk sementara waktu. Singkat cerita, besoknya Jisoo dan Dek Yuyun akhirnya bertemu di sebuah restoran mewah. Tapi Jisoo malah salah pesan. Dia memilih espresso tanpa air yang tentu saja tidak cocok untuk lidah ndesonya Jisoo. Di sini, Dek Yuyun tidak langsung membahas ekskul, dia malah menanyakan tentang kehidupan Jisoo, sehingga akhirnya dia tahu kalau Jisoo hidup sebatang kara. Jisoo pun mengaku selama ini membiayai hidup dengan bekerja part-time. Hal itu sontak membuat Dek Yuyun penasaran pekerjaan paruh waktu macam apa yang membuat Jisoo punya uang banyak sampai bisa bayarin pesanannya yang mahal. 농담이야 임마. 네 얼굴에 무슨 괜찮을 것 같기도 하고. Sementara itu, Nurul nekat menemui klien tanpa bantuan Pak Lee. Ternyata klien itu adalah si Paijo yang pernah dihajar Pak Lee dan sengaja menyewa Nurul untuk balas dendam. Paijo bahkan membawa 2 preman untuk menjebak Pak Lee. Melihat situasi semakin tidak halal, Nurul pun panik dan menekan tombol darurat di gelangnya sehingga sinyal darurat otomatis masuk ke Jisoo. Jisoo yang lagi kencan pun langsung izin ke toilet, tapi sayangnya dia tidak bisa menghubungi Pak Lee karena HP-nya sedang diservis. Hingga tak lama Nurul menelepon dan memohon bantuan. Mengetahui mitra sekaligus temannya dalam bahaya, Jisoo pun terpaksa meninggalkan Dek Yuyun. Dia melacak lokasi Nurul sambil menuju loker di stasiun untuk mengambil alat setrum sebagai senjata. Tapi apesnya baterai alat itu malah habis. Mau beli baterai pun susah karena ukurannya langka. 이렇게 어지럽히시면 안 돼요. 아직 나가요. Dalam situasi buntu, Jisoo lantas menelepon Nurul dan memberinya instruksi untuk kabur. Selain itu, dia juga bilang kalau polisi akan segera datang. Paijo yang mendengar itu pun sempat meremehkan ancaman Jisoo. Tapi saat anak buahnya melihat mobil polisi di depan hotel, seketika mereka kocar-kacir kabur sampai tercepirit-cepirit. Seperginya Paijo, Nurul lantas berusaha melepaskan ikatan dengan gunting. Tapi tepat saat itu, seorang detektif wanita bernama Haekyung tiba di hotel. Dia lalu memeriksa kamar-kamar hotel untuk menciduk anak di bawah umur yang diduga melakukan pekerjaan ilegal. Beruntung Nurul berhasil keluar tepat waktu, namun dari kejauhan Haekyung memergokinya pergi meski hanya tas dan gantungan kunci Nurul yang terlihat. Sementara di sisi lain, Paijo yang berhasil kabur kini berada di warnet. Dia berniat mengunggah foto-foto Nurul dan memviralkannya di website sekolah. Tapi rencana itu gagal sebab Pak Lee tiba-tiba muncul yang sontak membuatnya ketakutan. Lalu kita diperlihatkan dengan kehidupan Dek Yuyun yang ternyata anak tunggal kaya raya. Orang tuanya adalah pemilik sebuah agensi besar yang menaungi banyak artis Korea. Dan mereka ingin Dek Yuyun mulai belajar mengelola pewaris. Tapi sebagai remaja yang masih pengen hahaha hihi, Dek Yuyun merasa belum siap menerima beban sebesar itu. 너 이런 식으로 Keesokan harinya, Dek Yuyun melihat Jisoo tertidur di kelas sebelum pelajaran dimulai. Setelah pertemuan kemarin, rupanya dia mulai penasaran saat mengetahui Jisoo punya 2 HP. Melihat kesempatan emas, dia pun segera mengambil salah satu HP-nya. Namun, HP itu terkunci, jadi dia belum bisa membukanya. Sedangkan Jisoo sendiri belum menyadari kalau HP khusus bisnis haramnya telah raib. Saat istirahat, Jisoo meminta maaf kepada Dek Yuyun karena kemarin dia pergi
pergi begitu saja dengan alasan pekerjaan paruh waktu. Dek Yuyun pun penasaran pekerjaan apa yang bisa selesai hanya dalam waktu 1 jam. Namun Jisoo tak bisa menjawab dan cuman plegak-pleguk. Lalu Dek Yuyun memberikan brosur ekskul yang sebelumnya ditawarkan oleh Pak Cho. Setelah sebelumnya menolak, tak disangka kali ini Jisoo mengatakan tertarik dan bersedia bergabung. Maka kemudian Dek Yuyun langsung memasukkan Jisoo ke grup chat. Lalu saat Jisoo membuka HP, saat itulah Dek Yuyun memperhatikan dengan seksama kode sandi yang diketik oleh Jisoo. Dan ternyata kode itu juga bisa untuk membuka HP yang dia ambil diam-diam. Setelah pulang sekolah, Jisoo baru sadar HP untuk menghubungi Pak Lee menghilang. Dia pun melacaknya melalui GPS dan menemukan titiknya ada di sekolah. Pada saat itu, Dek Yuyun sedang membuka HP tersebut di ruang ekskul. Dek Yuyun pun sontak tak kajut ketika menemukan percakapan antara Jisoo dan Pak Lee yang membicarakan bisnis haram. Sementara di waktu yang sama, Jisoo sedang berusaha mencari HP-nya ke seluruh kelas, hingga dia melihat Nurul dan pacarnya Kitae sedang merayakan anniversary hubungan mereka di halaman. Jisoo pun mencurigai mereka. Dia bahkan berusaha merebut HP temannya yang sangat mirip dengan miliknya. Akan tetapi langkah sembrono itu ternyata malah memicu masalah lain. Nurul dan Kitae batal merayakan hari jadi mereka, sehingga Kitae pun langsung ngamuk ke Jisoo. 우리 여보 화났어요? 전에부터 존나 맘에 안 들었어. Keributan baru berhenti ketika tiba-tiba ayah Jisoo muncul. Dia lalu mengusir Kitae CS yang hendak menghabisi anaknya. Setelah itu mereka ngobrol sambil makan di warung Acil Aluh. Disinilah sang ayah mengatakan ingin memperbaiki hubungan dan mengajak Jisoo tinggal bersamanya. Namun Jisoo menolak mentah-mentah karena yakin ayahnya hanya mengincar uang pensiun ibunya. Jisoo sangat muak melihat sikap ayahnya yang selalu muncul cuma pas lagi butuh, kayak teman lama yang tiba-tiba nanya kabar, ujungnya pinjam 100 bang. Dia semakin kesal ketika ayahnya berniat memindahkannya ke sekolah luar kota. Padahal di sini dia sedang memulai hari baik karena makin dekat dengan Dek Yuyun cem-cemannya. Jisoo pun langsung meninggalkan ayahnya lalu kembali mencari HP-nya yang terlacak ada di warnet. Benar saja, Dek Yuyun berada di sana. Saat sedang melihat-lihat isi galeri, dia tak sengaja menemukan foto uang tabungannya Jisoo yang disembunyikan di suatu tempat. Namun setelah itu, dia dibuat terkejut ketika melihat notifikasi dari Nurul yang ingin bekerja. Lantas, secara sembrono Dek Yuyun pun langsung menerimanya. Sedangkan Jisoo semakin panik karena tak kunjung menemukan HP-nya. Di sisi lain, Nurul langsung pergi ke lokasi pertemuan dengan klien. Namun, tiba-tiba dia mengalami serangan panik akibat trauma disiksa Paijo sebelumnya. Dia lalu menekan panggilan darurat yang langsung masuk ke HP-nya Jisoo. Beruntung tak lama Pak Lee datang menyelamatkan Nurul. Setelah itu, dia mengajaknya makan dan menyarankan agar Nurul berhenti dari dunia gelap. Mengingat Nurul tidak akan bisa bekerja dengan kondisi mental yang terguncang. Tanpa mereka sadari, Dek Yuyun menguping percakapan itu. Dia pun akhirnya tahu kalau Nurul temannya terlibat dalam pekerjaan ilegal. Begitu Nurul pergi, tak disangka Pak Lee menelepon HP-nya Jisoo. Alhasil Dek Yuyun langsung gelagapan. Tapi dia berhasil menyamarkan situasi menegangkan itu dengan mulus. 엄마. 아, 잠깐 밥 먹으러 나왔어. 놀긴 뭘 놀아? 엄마. Sesampainya di rumah, Jisoo menghubungi Pak Lee menggunakan nomor lamanya. Dia bilang mereka harus berak. Maksudnya break sementara karena ada masalah. Namun Pak Lee berkata bahwa Jisoo telah menyetujui permintaan dari Nurul. Hal itu sontak membuat Jisoo semakin ketar-ketir. Sebab artinya orang yang mencuri HP-nya kini tahu soal bisnis haram yang selama ini dia geluti.
Di saat yang sama, Dek Yuyun menelepon Jisoo dengan suara disamarkan. Dia menanyakan pendapatan bulanan serta jumlah perempuan yang Jisoo kelola. Karena suaranya berubah, Jisoo tidak menyadari bahwa penelepon itu adalah Dek Yuyun. Dia lalu sherelok ke Pak Lee dan memintanya untuk mencari pelaku yang mencuri HP-nya itu. Pak Lee hampir berhasil, namun Dek Yuyun lebih cepat dan mematikan HP sebelum dia tertangkap. Keesokan harinya, Jisoo skip sekolah karena kena mental dan sedang ketakutan setengah mati. Pak Cho pun heran karena ini pertama kalinya Jisoo absen. Ternyata, Jisoo berencana kabur sebab takut pencuri HP-nya melaporkannya ke polisi. Saat sedang berkemas, Dek Yuyun tiba-tiba datang ke rusunnya. Dia mengaku diminta Pak Cho untuk memeriksa keadaan Jisoo. Awalnya Jisoo menolak membukakan pintu, namun Dek Yuyun terus memaksa hingga akhirnya diizinkan masuk. Saat melihat-lihat isi kontrakannya dan menemukan sebuah koper, dia lalu bertanya kemana Jisoo hendak pergi. Jisoo pun menjawab bahwa dia ingin mengunjungi ayahnya di luar kota. Padahal Dek Yuyun tahu kalau Jisoo berniat kabur. Melihat tampangnya, Dek Yuyun pun masih sulit percaya kalau pemuda yang terlihat polos itu merupakan bos dari sebuah bisnis gelap. Dek Yuyun lalu berpura-pura pergi ke kamar mandi. Di dalam, dia diam-diam menelepon Jisoo dan menyuruhnya datang ke tempat yang ditentukan bila ingin HP-nya kembali. Ternyata, Dek Yuyun sengaja membuat Jisoo pergi supaya dia bisa menggeledah rumah untuk mencari uangnya Jisoo. Namun begitu menemukan gulungan uang yang dicari, hati Dek Yuyun mendadak goyah. Dia jadi teringat dengan nasib Jisoo yang mengenaskan. Apalagi di percakapan terakhir, Jisoo bilang sudah menyerah dengan hidup. Merasa kasihan sekaligus takut Jisoo COD sama malaikat maut, Dek Yuyun lalu mengurungkan niatnya untuk maling uang itu. Tapi tak berselang lama, ayahnya Jisoo datang, lantas Dek Yuyun pun segera bersembunyi di lemari. Saat itulah ayahnya Jisoo justru menemukan koper berisi uang dan langsung mengurasnya sampai habis. Dek Yuyun yang merasa bertanggung jawab atas uang Jisoo lantas segera mengejarnya. Namun sayangnya ayah Jisoo berhasil kabur naik sepeda. Di waktu yang bersamaan, Jisoo melihat ayahnya menyeberang sambil membawa plastik yang dia yakini berisi uang tabungannya. Yang membuatnya tambah syok, saat itu juga dia melihat Dek Yuyun di seberang jalan membawa HP-nya yang hilang. Seketika dia sadar kalau orang yang mencuri HP-nya sejak awal adalah Dek Yuyun. Jisoo pun langsung menghampiri gebetannya itu dan hendak mengambil kembali HP miliknya. Tapi malah ini yang terjadi. 네가 Keesokan harinya di kelas, Kitae mengganggu Jisoo karena masih dendam setelah acara pentingnya dirusak malam itu. Namun tak disangka-sangka Dek Yuyun muncul dan menyatakan bahwa dia dan Jisoo berpacaran. Sontak suasana kelas menjadi riuh, tapi Jisoo malah pergi sebab dia masih kecewa berat dan belum memaafkan Dek Yuyun. Saat itulah Dek Yuyun mengajak Jisoo ke suatu tempat kalau mau HP-nya dikembalikan. Di tempat bisbol, Jisoo langsung mempertanyakan alasan Dek Yuyun melakukan ini semua. Hingga kemudian Dek Yuyun bilang kalau dia ingin berteman dan bekerja sama dengan Jisoo. Untuk mendukung kerjasama itu, Dek Yuyun bahkan memperkenalkan teman-temannya dari ekskul judo. Dengan paras menarik dan fisik atletis, ternyata mereka adalah atlet kuda lumping versi laki-laki alias Gilogo. Dan menurut Dek Yuyun, mereka bisa menjadi mitra yang menjanjikan untuk bisnisnya Jisoo. Namun Jisoo menolak mentah-mentah usulan tersebut. Besoknya, Jisoo mulai berpikir untuk mencari ayahnya, tapi di lift dia malah berpapasan dengan Dek Yuyun yang hendak menemuinya. Jisoo pun langsung menggeledah tas Dek Yuyun berharap HP-nya yang hilang ada di sana, tapi Dek Yuyun tetap menolak untuk mengembalikannya.
Dia justru menawarkan diri untuk ikut bisnisnya Jisoo karena katanya dia juga butuh banyak uang. Ternyata dia menolak jadi pewaris karena pengen jadi perintis. Namun Jisoo menolak dan langsung meninggalkannya. Sementara Baek Yuyun tak menyerah, bahkan mengikuti kemanapun Jisoo pergi, termasuk saat Jisoo naik bis keluar kota demi menemui ayahnya. Hingga menjelang malam mereka akhirnya tiba di rumah ayah Jisoo. Tapi sayang pintunya terkunci dan Jisoo pun beraksi dengan kawat seperti maling profesional. Tapi aksinya tak kunjung berhasil. Sementara Baek Yuyun memilih cara lain, yaitu dengan lewat jendela samping rumah. Begitu berhasil masuk, Jisoo mengobrak-abrik ruangan demi mencari uang 60 juta yang mungkin disimpan di sana. Namun hasilnya nihil. Karena lelah sekaligus pasrah, mereka akhirnya istirahat sejenak sambil menunggu si ayah pulang. Disinilah Baek Yuyun lagi-lagi mengajak Jisoo kerjasama demi mendapat untung yang lebih besar. Tapi Jisoo tetap pada pendiriannya, bahkan menegaskan kalau dirinya bukan germo, melainkan hanya penyedia keamanan. Jisoo pun heran kenapa Baek Yuyun mau melakukan bisnis beresiko tinggi padahal keluarganya sudah tajir melintir. Namun Baek Yuyun hanya diam 1000 bahasa. Karena kelelahan, Jisoo akhirnya ketiduran. Hingga keesokan paginya dia terbangun tepat saat sang ayah baru pulang. Tapi ayahnya hendak kabur sehingga Baek Yuyun langsung menghantam kepala ayah Jisoo dengan wajan. Pria itu tumbang seketika dan Jisoo pun bergegas mengeluarkan alat setrum dari tas. Setelah itu, sang ayah akhirnya mengaku bahwa semua uang Jisoo sudah ditanam di situs kripto yang katanya bisa bikin kaya mendadak. Baek Yuyun yang lebih berpengalaman pun langsung sadar kalau itu situs bodong. Dan benar saja, tak lama layar laptop menampilkan angka kerugian yang lumayan fantastis. Semua uang Jisoo pun ludes, padahal uang itu merupakan tabungan untuk masa depannya. Baek Yuyun lantas berusaha mencairkan uangnya, berharap masih ada uang yang bisa diselamatkan. Tapi ayah Jisoo malah merebut laptopnya hingga jatuh dan rusak. Di sisi lain, tatapan Jisoo tertuju pada pisau di dapur. Namun sesaat sebelum dia berbuat nekat, nalarnya kembali dan dia pun memilih pergi. 어디 가는데? Melihat keputusasaan Jisoo, Baek Yuyun mengejar dan menyuruh Jisoo untuk tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan menyarankan Jisoo agar mengambil sisa uang atau sekalian menyiksa ayahnya. Tapi Jisoo tak mau melakukannya sebab sebrengsek apapun dia, Kai itu tetaplah ayah kandungnya. Di perjalanan pulang, Jisoo terlelap dengan wajah letih. Lalu sebelum turun dari bus, Baek Yuyun pun diam-diam mengembalikan HP-nya Jisoo. Keesokan paginya, Jisoo hendak naik kereta, tapi saldo kartunya minus. Di saat yang sama, dia juga mendapat telepon dari tempat bimbel yang mengingatkan biaya les untuk bulan depan. Jisoo pun terpaksa menghentikan bimbel karena bokek. Namun saat membuka tas, dia baru sadar HP-nya sudah kembali. Maka malamnya, Jisoo mencoba menghubungi Pak Lee agar bisnis mereka jalan lagi. Tapi Pak Lee baru mau kerja kalau bayaran sebelumnya dilunasi. Sontak Jisoo terdiam karena kini dia benar-benar bangkrut sampai tidak bisa menggaji anak buahnya. Sementara itu, Nurul datang menemui Pak Lee dan bertanya kapan mereka bisa kerja lagi. Disinilah Pak Lee mengungkap keheranannya karena dia tahu kalau Nurul sebenarnya anak orang kaya. Maka sekali lagi dia menyarankan agar Nurul berhenti mengingat kondisi mentalnya tidak baik-baik saja. Tapi entah kenapa gadis itu tetap ngotot pengen kerja. 나 멀쩡하다고. 지금 오지게 하네 진짜. 재수. Sementara di sisi lain, Jisoo yang kepepet pun akhirnya bekerja paruh waktu. Tapi hasilnya tidak seberapa, bahkan belum cukup untuk membayar Pak Lee. Lalu akibat kelelahan, dia pun jadi sering tertidur saat pelajaran. Hingga suatu sore saat membuka pintu, Baek Yuyun sudah berdiri di depan membawa umang-umangnya Jisoo yang sempat dibuang.
Jisoo sempat menolak saat Dek Yuyun menyuruhnya membeli akuarium meskipun akhirnya dia luluh juga. Setelah membeli akuarium, Dek Yuyun lalu menyodorkan segepok uang untuk berinvestasi di bisnisnya Jisoo. Dia bilang uang itu hasil dia menjual beberapa barang pribadinya dan ingin Jisoo memulai bisnis haramnya lagi. Namun hal itu justru membuat Jisoo kesal sebab dia merasa direndahkan dan langsung mengembalikan uang tersebut. 재밌어 보이냐? 나 사는 게 존나 재밌어 보이지. Singkatnya, hari ujian tengah semester akhirnya tiba. Namun saat hasilnya keluar, si jenius yang biasanya dapat nilai tinggi, kini malah jadi pemegang nilai paling rendah. Jisoo pun seketika jadi bahan olok-olok teman sekelasnya. Seorang murid jamet bahkan menuduh kalau selama ini Jisoo mendapat ranking 1 karena hasil nyontek. Murid jamet itu pun terus membacot sampai akhirnya Jisoo melakukan hal ini. Setelah meluapkan emosi sekaligus rasa frustasi, Jisoo lalu menyatakan kalau dia menerima tawaran kerjasama dari Dek Yuyun. Sehari setelah ujian, Dek Yuyun tak berhenti membahas soal bisnis Jisoo, terutama tentang bawahannya yaitu Pak Lee. Jisoo pun merasa risih dan menegurnya, apalagi Dek Yuyun bicara dengan suara keras saat di kantin. Lalu untuk meyakinkan Jisoo, Dek Yuyun pun menyebutkan bisnis haram lainnya yang dilakukan beberapa murid di sekolah itu. Ada yang bisnisnya menyelundupkan rokok, ada main sama guru, bahkan jadi atlet kuda lumping yang tak lain adalah Nurul. Sontak Jisoo melongo dan tak menyangka Dek Yuyun tahu gosip sebanyak itu. Setelah itu Jisoo lalu kembali ke kelas, tapi lagi-lagi dia jadi korban kejahilan sampai jadi bahan olok-olok teman sekelasnya. Usai mendapat uang untuk menggaji Pak Lee, bisnis haramnya Jisoo pun kembali berjalan seperti biasa. Alhasil, dia berhasil meraup keuntungan yang bisa ditabung meskipun harus mulai dari nol lagi. Namun, karena khawatir ayahnya akan mencuri uangnya lagi, Jisoo pun berniat menyembunyikan uang di langit-langit kamar. Tapi akhirnya batal karena ternyata tempat itu kurang aman. Tanpa dia ketahui, kegiatannya itu diketahui Dek Yuyun yang datang dengan cara mengendap-endap. Kali ini dia ingin menagih bagian hasil. Selain itu, dia juga belum menyerah membahas soal temannya yang di geng atlet judo. Karena tahu Jisoo tak akan bergerak merekrut mereka secara langsung, jadi dia mengirim broadcast yang berupa tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis. Namun, mereka tentu saja menolak karena menganggap loker itu hanyalah penipuan. Lagi pula, menurut Jisoo, anak judo tidak butuh jasa keamanan karena mereka bisa melindungi diri sendiri. Kemudian saat di rumah, Dek Yuyun semakin serius dengan bisnis ini, bahkan mengurus data administrasi dengan cara yang lebih canggih, yaitu dengan mencatat semua pemasukan dan data pelanggan di komputer. Namun tak berselang lama, ibunya datang mengingatkan Dek Yuyun untuk ikut rapat bisnis. Maka besoknya Dek Yuyun dandan rapi demi bertemu dengan kolega orang tuanya. Sementara di tempat lain, Jisoo yang baru membuka loker mendapati pendapatan malam itu sudah diambil setengah oleh Dek Yuyun. Lalu mereka berdua pun akhirnya bertemu setelah Dek Yuyun pulang dari acara. Di kafe langganan mereka, Jisoo menyatakan menolak sistem bagi hasil 50-50 sebab dia merasa Dek Yuyun tidak bekerja sebanyak dirinya. Setelah saling nego, akhirnya disepakati kalau pembagiannya 70-30. Lantas untuk sementara Jisoo menyimpan uangnya di tas yang selalu dia bawa kemana-mana sebab dia belum menemukan tempat yang aman untuk menyembunyikannya. 시끄러. 그 전에 숨겨고 찾을 거야. Keesokan harinya Jisoo berniat menyimpan uang itu di loker, tapi begitu dibuka lokernya kotor dan berlumuran cairan hitam. Dia pun tahu kalau ini pasti ulahnya si jamet Kitae. Sementara di sisi lain Kitae sedang menyiapkan jebakan baru untuk Jisoo. Dia menyuruh seorang siswa cupu untuk memasukkan asbak Bali ke dalam tas Jisoo. Setelah itu Nurul datang lalu ikut ngudut bersama pacarnya. Namun tak berselang lama detektif dari unit perlindungan remaja menciduk aksi mereka. Kebetulan mereka datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang kenakalan remaja, tapi malah diberi contoh langsung oleh muridnya.
Disinilah Bu Detektif Hai Kyung memperhatikan Nurul memakai tas yang pernah dia lihat saat sedang merazia hotel tempo hari. Lalu saat Jisoo mencuci seragam di toilet sekolah, Kitai tiba-tiba menemuinya dan bersikap sok baik. Dia juga berkata kalau dia sudah tidak punya urusan lagi dengan Jisoo. Namun setelahnya dia pergi ke ruang guru dan melapor bahwa dia menemukan sebatang surya di toilet. Akibat laporan itu, guru BK pun memutuskan untuk menggeledah tas murid-murid. Seorang siswa yang kelasnya diperiksa lebih dulu segera mengirim pesan ke Dek Yuyun untuk memberitahu ada razia dadakan. Dek Yuyun pun seketika panik begitu ingat Jisoo menyimpan uang haramnya di tas. Lalu dia langsung mengirim SMS ke Jisoo, tapi sayangnya pesan itu tak kunjung dibaca. Hingga kemudian guru BK bersama OSIS akhirnya masuk ke kelas mereka. Jisoo yang panik pun nekat mengajukan protes. Dia berkata kalau dia tidak setuju dengan adanya penggeledahan tanpa seizin siswa. Karena menurutnya hal itu melanggar hak privasi murid, namun guru BK tidak peduli. Dia tetap ingin melanjutkan pemeriksaan sehingga Jisoo pun dengan sekuat tenaga mempertahankan tasnya. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi sehingga para guru menyuruh semua murid untuk segera keluar. Karena situasi darurat, razia jadi dibatalkan dan tasnya Jisoo pun aman. Kemudian petugas sekolah memeriksa seluruh area dan memastikan bahwa tidak ada api sama sekali. Alarm kebakaran itu ternyata dipicu secara sengaja. Dan pelakunya siapa lagi kalau bukan Dek Yuyun. Sayangnya aksi heroik sekaligus nekat itu terekam jelas oleh CCTV. Begitu disidang di ruang guru, Dek Yuyun lantas pura-pura menangis pilu seolah dia melakukannya karena kesepian dan butuh perhatian teman-temannya. Pak Choi yang tahu kalau itu hanya akting pun menghela napas panjang. Saat keluar dari ruang guru, ternyata Jisoo sudah menunggunya dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia tahu kalau alarm itu dibunyikan demi menyelamatkan dirinya. Dek Yuyun lalu teringat dengan uangnya Jisoo yang disimpan di dalam tas. Maka dia mengajak Jisoo ke markas ekskul penelitian sosial tempat mereka biasa berdiskusi dengan Pak Choi. Kemudian Dek Yuyun membuka bagian bawah sofa dan menyuruh Jisoo untuk menyembunyikan uangnya di sana. Namun ketika Dek Yuyun membuka tas Jisoo, dia malah menemukan asbak Bali dan langsung mengejek Jisoo. Momen kedekatan itu seketika rusak saat ibunya Dek Yuyun datang menjemput. Ekspresi cerianya Dek Yuyun pun langsung menghilang dalam sekejap. Tapi saat Jisoo pamit, ibunya Dek Yuyun malah memanggil Jisoo agar ikut masuk ke mobil. Di dalam mobil, ibunya Dek Yuyun bertanya soal kedekatan Jisoo dengan putrinya. Dia curiga karena akhir-akhir ini mereka sering pulang bersama. Dan ternyata sang ibu baru saja menerima telepon dari pihak sekolah soal insiden alarm kebakaran. Disinilah Jisoo melihat bagaimana Dek Yuyun yang tertekan saat ibunya membahas soal masa depan dan menuntutnya sebagai pewaris. Bahkan Dek Yuyun mengaku pernah ingin COD sama malaikat maut akibat tuntutan itu. Malamnya terlihat Nurul sedang karaokean bersama pacar dan teman-temannya. Di sini dia memberi hadiah topi, tapi Kitai malah menolaknya karena dianggap kurang mahal. Nurul yang ingin pergi pun segera ditahan karena ternyata dia yang membayari pesta mereka malam itu. Jadi selama ini dia bekerja banting tulang hanya demi membiayai pacarnya yang mokondo. Sementara di sisi lain, Dek Yuyun menemani ibunya yang sedang menjadi juri audisi di agensi. Saat itulah Dek Yuyun memperhatikan salah satu peserta yang dinyatakan tidak lolos audisi. Pemuda bernama Mamat ini tampak sangat frustasi. Lantas Dek Yuyun pun memanfaatkan momennya dengan menyuruh Jisoo untuk mengirim pesan pancingan. Tak lama setelah itu, si Mamat tampak mengklik tautan misterius yang dikirim Jisoo. Lalu besok malamnya Dek Yuyun datang ke kontrakannya Jisoo dan bilang akan menginap.
Dia menanyakan soal Mamat, kandidat baru yang akan bekerja untuk Jisoo. Mereka pun kemudian menghubungi Pak Lee yang sedang memantau di lokasi. Pak Lee bilang kalau Mamat tampaknya belum siap menjadi atlet kuda lumping. Oleh karena itu, Jisoo langsung menelepon Mamat dan menjelaskan kalau pekerjaan ini opsional. Tidak ada paksaan jika belum siap dan tidak perlu membayar ganti rugi jika Mamat memilih mundur. Tapi kalau mau lanjut, Jisoo berjanji akan melindungi Mamat melalui Pak Lee. 내가 심은 고객이야, 이 바보야. Lalu setelahnya Dek Yuyun curhat kalau dia baru saja bertengkar dengan ibunya. Jisoo jadi khawatir hubungan mereka akan disalahartikan, apalagi jika ibunya tahu Dek Yuyun menginap di sana. Akhirnya mereka berdua sepakat tidur di ruangan terpisah. Pagi harinya saat di sekolah, Jisoo bertemu Nurul di depan kelas. Tanpa banyak bicara, Nurul memberinya topi yang semalam ditolak oleh Kitai. Tapi Dek Yuyun yang melihat itu malah salah paham mengira Nurul naksir sama Jisoo. Sikapnya pun jadi aneh, bahkan cenderung menghindari Jisoo. Lalu saat mereka pergi bersama ke ruang ekskul penelitian sosial, semakin jelas kalau sebenarnya Dek Yuyun cemburu. Namun belum sempat Jisoo mengakui perasaannya, obrolan mereka harus terpotong saat pintu ruang ekskul tiba-tiba dibuka dari dalam. Mereka tak menyangka kalau di sana sudah ada detektif Haikyung yang sedang berbincang serius dengan Nurul. Pemandangan itu sontak membuat Jisoo dan Dek Yuyun ketar-ketir, karena kalau sampai Nurul berkata jujur maka bisnis haram mereka pun terancam terbongkar. Dugaan mereka benar tentang maksud kedatangan Bu Detektif. Karena begitu pintu ditutup kembali, Bu Detektif langsung memperlihatkan hasil rekaman CCTV. Di situ tampak Nurul berada di sebuah hotel dengan penampilan berbeda. Sontak Nurul langsung ketakutan sampai-sampai serangan paniknya kambuh. Namun Bu Detektif menenangkan dan bilang kalau dia hanya ingin tahu apakah Nurul butuh bantuan. Baru saja Nurul hendak membuka mulut, Jisoo tiba-tiba masuk ke ruangan. 뭐? 원래 그럴 권한 없잖아요, 경찰이. 그 경찰이 막 캐내고 그래도 돼요? 너 아무것도 대답하지 마, 알았지? Jisoo menegaskan bahwa urusan Nurul adalah urusan pribadinya. Lalu tepat saat itu Bu Detektif ditelepon oleh atasannya. Dia dimarahi karena ada laporan warga soal polisi yang menginterogasi seorang siswi tanpa surat tugas. Lantas Bu Detektif pun diminta untuk segera kembali ke kantor. Malamnya Dek Yuyun menyarankan agar Jisoo memutus hubungan kerjasama dengan Nurul demi keamanan bisnis mereka. Setelah berpikir sebentar, Jisoo kemudian menghubungi Pak Lee yang saat itu sedang mengajak Nurul ke suatu tempat. Dia meminta agar Pak Lee mengeluarkan Nurul dari grup lalu mereset HP-nya ke setelan pabrik. Dengan begitu, data-data di HP-nya Nurul pun lenyap. Gelang darurat yang dipakai Nurul juga diambil, menandakan bahwa mereka sudah tidak bekerja sama lagi. Nurul sempat tak terima dan bertanya alasan dirinya dipecat. Lalu Dek Yuyun yang saat itu mengambil alih HP Jisoo bilang bahwa Nurul terlalu sering kena serangan panik dan mentalnya tidak stabil. Jawaban itu pun sontak membuat Nurul mencak-mencak. 그게 왜 나 때문이야? 해당 사고 당시 서민희 씨가 받은 고객은 그 이후로 저희에게 서비스를 요청한 적이 없죠. Lalu keesokan harinya Detektif Haikyung menghubungi Nurul lagi, tapi saat diajak bertemu, Nurul menolak dan menegaskan agar Bu Detektif tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Sementara itu di sisi lain Kitai kembali berulah. Dia mengira Jisoo membela Nurul karena naksir dengan pacarnya itu. Lalu dia pun memberi Jisoo salam olahraga. 백규리랑 다니니까 내가 만만한 거 이해하는데 그래 웃어 새끼야. 뭐 들은 거 있냐? 그냥 랜덤으로. Nurul yang melihat spontan uhuy menghentikan aksi brutal pacarnya. Lalu Dek Yuyun juga datang dan menolong Jisoo yang sudah kesakitan. Dia pun menuduh Nurul pengecut karena tidak mau mengaku saat tertangkap mencuri. Tuduhan itu membuat Nurul terpaku sejenak, namun Nurul akhirnya bilang kalau dia memang mencuri barang untuk diberikan ke pacarnya, karena menurutnya lebih baik dituduh sebagai pencuri daripada ketahuan menjual diri. Loh,
Setelah itu, Dek Yuyun dan Jisoo pergi ke ruang konseling untuk mengobati luka Jisoo. Dan begitu Dek Yuyun pergi, tak berselang lama Nurul datang. Dia menanyakan apakah Jisoo sempat mendengar percakapannya dengan detektif kemarin. Nurul juga penasaran kenapa Jisoo membelanya tanpa diminta, bahkan curiga Jisoo diam-diam menyukainya. Namun, Jisoo tetap menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik jasa keamanan di dunia gelap. Dia pun hanya menjawab bahwa dia meyakini setiap orang berhak memiliki privasi. 근데 남의 사정 알지도 못하는 것들이 그걸 일부러 남한테 피해만 안 주면 되는 거 아니야? Malam harinya, Nurul mengajak Jisoo ke suatu tempat, dan di waktu yang sama Dek Yuyun menghubungi Jisoo untuk menanyakan keberadaannya. Tapi Jisoo bilang akan menjelaskan nanti dan meminta agar malam itu Dek Yuyun yang mengurus bisnis mereka dulu. Ternyata Nurul mengajak Jisoo bertemu Pak Lee di warung Mukidi alias McD. Dia menuntut pesangon, bahkan mengancam akan membongkar kasus itu ke publik. Jisoo sendiri diajak agar menjadi saksi sekaligus membantu bicara soal hak-haknya Nurul kepada Pak Lee. Mendengar itu, Pak Lee pun segera menelepon bosnya yang tak lain adalah Jisoo sendiri. Namun, Jisoo dengan cepat mematikan HP sehingga kedoknya tidak terbongkar. Belum sempat situasi reda, pandangan Pak Lee menangkap seseorang yang mendekat, yaitu si Mamat. Tapi Pak Lee menyuruh Mamat pergi karena situasinya tidak tepat untuk mereka bertemu dan membahas bisnis. Mamat sebenarnya hendak melapor, karena beberapa jam sebelumnya dia yang ingin menemui klien di sebuah hotel malah mendapat perlakuan tak mengenakan. Di mana begitu dia masuk kamar, ruangan itu sudah dihiasi plastik bening yang menutupi seluruh perabot. Bukan karena masih baru, sebab ternyata seorang ketua gangster yang seperti biasa akan kita panggil Samidi bersama si Panjul anak buahnya sudah menunggu Mamat di sana. Mereka mengira Mamat adalah selingkuhan istrinya Samidi yang merupakan bos LC sekaligus pemilik tempat karaoke bernama Klub Banana. 야 알지? 얘가 내 와이프가 돼서 네가 손님으로 받았잖아. 기억 안 나? Tapi setelah mengecek pesan di HP-nya Mamat, Samidi justru mendapati bahwa pemuda itu bukan lelaki yang dia cari. Samidi lalu bertanya, siapa sebenarnya orang yang membayar Mamat? Saat itulah Mamat mengungkap kalau dia dipekerjakan oleh Pak Lee. Lalu sekarang begitu Pak Lee keluar dari warung, ternyata dia sudah dikepung oleh anak buahnya Samidi. Pak Lee pun menyuruh Jisoo dan Nurul untuk segera pergi dari sana. Sementara dia terpaksa menghadapi para gangster seorang diri. Pak Lee berusaha melawan tapi jumlah musuhnya tak sebanding hingga akhirnya saat dia terpojok, Panjul menyuntikkan cairan bius ke lehernya. Namun Pak Lee masih bisa memberontak dan berusaha melarikan diri. Dalam kondisi terdesak, Jisoo kemudian membantu Pak Lee sehingga Pak Lee bisa pergi bersama Nurul. Sayangnya, Jisoo justru tertangkap. Lalu Samidi melihat HP-nya Jisoo yang terjatuh. Saat itulah dia tahu kalau Jisoo adalah orang yang sedang dia cari. Beberapa saat kemudian, Jisoo siuman dalam keadaan terikat dan mulutnya dilakban. Lalu Samidi memperlihatkan foto istrinya dan menuduh Jisoo sebagai orang ketiga. Jisoo lantas berusaha menyangkal tapi tak mampu. Kemudian Samidi langsung memerintahkan Panjul untuk menyiksanya.
Di tengah Panjul sedang melukai tangan Jisoo dengan gergaji, tiba-tiba istrinya Samidi masuk ke ruangan. Dia pun langsung memarahi Samidi, sedangkan Samidi berdalih semua ini dia lakukan karena istrinya itu berselingkuh dengan Jisoo. Namun istrinya malah bilang kalau dia tidak mengenal orang yang sedang disekap oleh Samidi. Hal itu sontak membuat Samidi berpikir keras, siapa sebenarnya bocah SMA ini? Di tempat lain, Nurul yang ketakutan melihat Pak Li sekarat terpaksa menelepon detektif Hai Kyung untuk meminta bantuan. Berkat laporan itu, Pak Li berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Namun Nurul mendadak teringat Jisoo dan khawatir dengannya sampai mengalami serangan panik. Tapi Bu Detektif malah mendesak Nurul untuk jujur tentang rahasia yang dia sembunyikan. Untungnya Pak Cho segera menegur Bu Detektif karena dianggap memperparah trauma muridnya. Sementara itu Jisoo akhirnya dilepaskan dari ikatan. Tapi Samidi masih penasaran dengan aplikasi aneh di HP Jisoo yang ternyata bisa mengirim pesan ke istrinya Samidi. Jisoo pun menjelaskan bahwa pesan-pesan di aplikasi itu dikirim oleh sistem secara otomatis. Dia juga menerangkan kalau istrinya Samidi menyediakan jasa atlet kuda lumping, maka Jisoo menawarkan jasa keamanan untuk para atlet. Dari situ Samidi menebak kalau Jisoo adalah admin yang biasa merespons pesan pelanggan dan Jisoo langsung mengiyakan. 막 알파고 같다? 어? 많이 했네. Samidi sempat memuji Jisoo, tapi Panjul menyarankan agar mereka menghabisinya sebab bocah itu sudah tahu terlalu banyak tentang bisnis mereka. Jisoo yang panik lantas memohon agar tidak dibunuh. Dia juga menyebut kalau bisnisnya punya atasan lagi. Di sisi lain, Dek Yuyun yang gelisah menunggu kabar akhirnya mendapat telepon dari Jisoo. Jisoo sempat menanyakan kondisi Pak Li dan Nurul lalu lega saat mendengar keduanya selamat. Namun Samidi segera mengambil HP itu dan menanyai Dek Yuyun tentang organisasi tempatnya bekerja. Dek Yuyun lalu mengarang cerita mengatakan bahwa dia dari sebuah geng bernama Samun. Kemudian di situasi terdesak, Dek Yuyun tiba-tiba mengajak Samidi untuk bekerja sama dalam bisnisnya. Setelah diyakinkan, Samidi pun setuju dan akhirnya membiarkan Jisoo pergi. 다. 고. Begitu bebas, Jisoo langsung menghubungi Pak Cho dan bilang kalau dia tidak bisa mengabari karena baterai HP-nya habis. Pak Cho pun sempat kesal, tapi setidaknya bocah itu masih hidup. Malamnya, Jisoo bertemu Dek Yuyun dan menegurnya karena telah membuat keputusan nekat. Sebab bagi Jisoo, menipu gangster bukan hanya membahayakan bisnis, tapi juga membahayakan nyawa mereka. Mereka berdua pun berakhir adu bacot sampai Jisoo mengungkap kalau para atlet kuda lumping keluar dari grup sehingga kini mereka tidak punya pelanggan yang akan menyewa keamanan lagi. 없어. 이제 우리 Sementara itu Nurul bertemu Kitae di taman. Di sinilah dia akhirnya berkata jujur tentang pekerjaan gelap yang dia lakukan. Dan semua itu semata-mata demi membiayai hidup hedonnya Kitae. Namun ternyata Kitae sudah tahu sejak lama dan hanya pura-pura tidak peduli. Lantas sebelum pergi, Nurul menyerahkan gantungan kunci pemberian Kitae, yang artinya Nurul telah mengakhiri hubungan toksik mereka itu. Lalu di perjalanan menjenguk Pak Li, Nurul menerima panggilan dari Jisoo. Dia menanyakan kabar dan memastikan Nurul belum memberitahu polisi tentang pekerjaan haramnya. Mendengar jawabannya, Jisoo pun merasa sedikit lega dan keesokan harinya Pak Li yang baru sadar langsung menanyakan HP-nya. Nurul pun bergegas mencari ke mobil tapi hasilnya nihil. Dia curiga polisi sudah lebih dulu menemukannya. Namun karena HP-nya direset, dia jadi tidak bisa menghubungi si paman. Lantas Nurul bergegas mendatangi temannya untuk meminta nomor paman. Di sisi lain, Jisoo sedang berusaha menghubungi Pak Li, tapi yang mengangkat tak kunjung berbicara. Beruntung Nurul mengirim pesan dan memberitahu kalau HP-nya Pak Li berada di tangan polisi. Jisoo yang panik pun refleks membanting HP-nya. Melihat itu, Dek Yuyun langsung bereaksi cepat, tapi dia yakin kalau bisnis haram mereka tidak akan terbongkar. Sebab saat ini yang diselidiki adalah kasus penganiayaan dengan Pak Li sebagai korban. Sedangkan polisi tidak bisa sembarangan meretas handphone milik korban.
Tapi sekarang masalahnya Samidi mengajak sosok di balik nama paman untuk bertemu. Lalu karena Jisoo terlalu cupu, maka Dek Yuyun lah yang akan mengurus gangster itu. Saat Dek Yuyun hendak pergi, dia bertemu Kitae yang bertanya soal Nurul. Dia sudah tahu kalau Nurul diinterogasi polisi bukan karena mencuri, tapi dia heran kenapa Dek Yuyun melindungi Nurul saat itu. Kitae mulai curiga dan menuduh mereka bekerja sama termasuk Jisoo. Lalu dia menanyakan soal pembicaraan Nurul dengan polisi kala itu sebab dia yakin Nurul tidak bekerja sendirian. Rupanya dia ingin mencari tahu dalang di balik situs yang mengeksploitasi pacarnya. Sementara itu Jisoo tengah memasukkan nomor baru ke HP lamanya. Lalu dia menyelinap ke rumah sakit dan meninggalkan HP itu di dekat Pak Li supaya bisa dipakai Pak Li setelah pulih nanti. Tapi tiba-tiba Nurul muncul dari toilet. Lantas keduanya pun berakhir bicara empat mata di taman. Nurul sempat berpikiran untuk mengaku ke polisi soal pekerjaan haramnya. Rupanya dia juga dendam dengan sosok paman karena sudah memecatnya. Tapi Jisoo menganggap itu ide buruk dengan alasan takut Nurul akan dipenjara. Jisoo menambahkan kalau pemilik bisnis haram itu tahu dia lapor ke polisi, maka keselamatan Nurul bisa terancam. Kata-kata itu membuat Nurul terdiam tanpa tahu kalau yang mereka bicarakan adalah Jisoo sendiri. Saat Jisoo kembali ke ruang rawat lebih dulu, ternyata Pak Li sudah bangun. Jisoo pun langsung meminta maaf karena tidak bisa menolong lebih banyak. Pak Li lantas mengatakan bahwa mereka berdua hanya sedang sial. Setelah itu Jisoo pamit keluar dan mencari tempat sepi untuk mengangkat telepon dari Samidi. Bos gangster itu menanyakan selera bosnya Jisoo karena nanti dia akan bertemu sosok paman yang selama ini misterius. Jisoo langsung teringat ucapan Dek Yuyun yang sebelumnya bilang akan menanganinya sendirian. Dia seketika panik dan tanpa pikir panjang segera pergi ke lokasi yang diduga sebagai tempat pertemuan. Di sisi lain Dek Yuyun sedang bersiap dan mengabaikan telepon dari Jisoo. Dia lalu memasukkan sebilah pisau di tas untuk berjaga-jaga kalau Samidi tak mau diajak bicara baik-baik. Begitu tiba di tempat pertemuan, Dek Yuyun terkejut melihat Jisoo sudah lebih dulu sampai. Dia pun kemudian diam-diam mendengarkan percakapan mereka dari luar pintu. Sementara di dalam Samidi sedang bicara dengan nada yang sulit dibedakan antara bercanda dan ancaman. Dia menyuruh Jisoo bekerja di rumahnya, kalau tidak maka hidupnya akan tamat. Setelah itu, Samidi menitipkan sebuah paket untuk diberikan ke bosnya Jisoo. Malamnya, Jisoo dan Dek Yuyun bertemu di halte bus. Tanpa bicara sepatah kata pun, Jisoo lantas beranjak pergi, sementara paket dari Samidi ditinggal di samping Dek Yuyun. Dek Yuyun pun langsung mengambilnya yang ternyata berisi uang. Dia tidak tahu kalau di dalamnya tertanam pelacak yang tersambung ke HP Samidi. Sementara Jisoo yang sedang dalam perjalanan pulang, kini meratapi nasib dan tenggelam dalam keputusasaan. Dia sadar harus meninggalkan sekolah dan mimpinya untuk lanjut sampai jenjang yang lebih tinggi telah sirna. Sementara itu, Dek Yuyun pergi ke sekolah untuk menyembunyikan paket tersebut di tempat Jisoo menyimpan uang tabungannya. Dia lalu duduk sebentar di depan sekolah dan menenangkan diri. Saat itulah Dek Yuyun menerima SMS dari Jisoo yang menyalahkannya karena telah membuat hidupnya hancur. Hingga tak berselang lama, Samidi menelepon dan menanyakan soal hadiah darinya. Dek Yuyun lalu menjawab kalau dia menolak uang yang diberikan dan artinya dia enggan menyerahkan Jisoo untuk menjadi pegawainya Samidi. Namun Samidi justru tertawa licik hingga tiba-tiba Jisoo yang sampai di halte terakhir kini mendapat panggilan dari nomor lamanya. Tapi ternyata Samidilah yang meneleponnya. Samidi memaki Jisoo habis-habisan karena berani menipunya. Dia juga mengabari bahwa Dek Yuyun sudah berhasil dia tangkap. Lalu dia mengancam Jisoo untuk menemuinya sekarang juga tanpa melibatkan polisi. Tak lama orang suruhan Samidi datang menjemput, lalu inilah yang terjadi. Saat terbangun, Jisoo masih berada di bagasi mobil. Dari celah kecil, dia melihat Panjul berusaha membuka pintu, lalu Jisoo melakukan hal ini.
Sementara di sisi lain, Dek Yuyun nekat menyerang Samidi dan istrinya menggunakan pisau yang dia bawa. Tak disangka Jisoo kabur menggunakan mobil itu dan menabrak Samidi beserta istrinya. Dari situ kemudian Jisoo dan Dek Yuyun nekat melarikan diri bersama meskipun kemampuan menyetir Jisoo masih noob. Ajaibnya mereka berdua berhasil lolos. Sementara itu, di rumah sakit, Nurul mengetahui bahwa detektif Hai Kyung datang bersama polisi lainnya. Dia pun segera memberitahu Pak Lee, lalu keduanya bekerja sama untuk kabur dari sana. 서비스 이빠이 줘요. 알았죠? Mereka lalu bersembunyi di rumah temannya Pak Lee. Di sini Pak Lee diobati dan meminta bantuan temannya itu untuk mencari tahu soal Samidi. Kembali ke Jisoo dan Dek Yuyun yang kini berhenti di sebidang tanah kosong. Mereka tahu Samidi tidak akan diam saja. Karena tidak punya tempat lain, mereka akhirnya menuju motel dan membakar mobil yang tadi dipakai kabur. Namun, suasananya malah makin canggung. Sampai Dek Yuyun tiba-tiba bertanya apakah Jisoo masih menyukainya. Lalu Jisoo balik bertanya hal serupa. Tapi Dek Yuyun tidak menjawab, hanya menatap dan memegang pipinya Jisoo. Tatapan itu pun nyaris berakhir menjadi adu cungur. Tapi penonton kecewa karena Dek Yuyun menghentikannya di tengah jalan. Ya ahu! Besoknya, ketika Jisoo masih terlelap, Dek Yuyun diam-diam keluar dengan membawa HP bisnis mereka. Rupanya, dia pergi ke klub Banana dengan menyamar bersama rombongan siswi yang datang untuk karaoke. Dia lalu menyelinap ke salah satu ruangan yang diyakini milik Samidi dan menaruh ponsel untuk bisnis haramnya di sana. Tapi apesnya, aksi itu malah ketahuan. Samidi pun menyiksa dan mencekik lehernya. Hingga tepat saat itu sekelompok siswa muncul di depan klub Banana dengan membawa senjata seolah siap tawuran. Rupanya Dek Yuyun sudah mengirim pesan ke Kitai lebih dulu memberitahu lokasi mucikari yang telah mengeksploitasi Nurul. Ketika Samidi sedang sibuk bernegosiasi dengan gengnya Kitai, Dek Yuyun mengambil kesempatan itu untuk kabur. Sementara itu, Kitai dan gengnya kini mulai menyerbu klub. Lantas tak berselang lama, pertempuran antara gengnya Samidi dan murid SMA pun pecah. Lalu tak disangka, Pak Lee juga datang ke tempat itu. Dia bermaksud mencari perhitungan terhadap Samidi CS yang sudah membuatnya babak belur. Dek Yuyun mencoba kabur, tetapi dia dihadang oleh anak buah Samidi. Lalu tiba-tiba, untungnya Jisoo datang dan membantu. Meski ujungnya Samidi muncul dan menarik Dek Yuyun kembali. Jisoo pun terpaksa menyerahkan diri agar Dek Yuyun tidak terluka. Beruntung tak berselang lama, Pak Lee muncul dan langsung menghabisi anak buahnya Samidi. Semua takajud, terutama Samidi yang yakin lelaki itu sudah mati. Samidi pun menantangnya naik ke atap gedung. Namun sebelum pergi, Pak Lee sempat berpesan pada Jisoo agar ini menjadi pertemuan terakhir mereka. Lalu setelahnya, pertarungan by one di rooftop pun berlangsung sengit dan brutal.
좀 뒤져 이 씨발 영감 팬이야. 씨발 영감 팬이. Dan akhirnya Pak Li berhasil menghabisi Samidi. Sementara itu Nurul yang merasa ditinggal begitu saja oleh Pak Li memilih melapor ke polisi. Akibatnya pasukan polisi datang ke klub Banana dan menciduk sejumlah siswa yang masih berada di sana. Namun sebelum ditangkap, Kitai sempat menemukan topi pemberian Nurul yang tadi dijatuhkan oleh Jisoo. Sedangkan Bu Detektif sendiri memeriksa ke rooftop. Di sanalah dia dikejutkan dengan kondisi Pak Li yang babak belur dan berlumuran darah. Di kantor polisi, suasana memanas saat Detektif Hai Kyung memeriksa satu persatu siswa dan menanyakan soal insiden di atap. Namun, para siswa justru merusuh dan tidak ada satupun yang menjawab apakah mereka mengenali Pak Li. Saat giliran Kitai ditanya, dia juga bersikeras tidak tahu apa-apa dan bukan Pak Li yang menyuruhnya untuk menyerang klub Banana, melainkan demi Nurul pacarnya. Sementara istri almarhum Samidi juga diinterogasi soal HP yang ditemukan di ruangannya. Namun tante-tante itu berkata kalau dia tak tahu dan tak mau tahu apapun soal yang dilakukan Samidi. Di sisi lain, Nurul menangis setelah diberitahu bahwa Pak Li dinyatakan innalillahi. Keesokan harinya, kabar tentang kasus yang melibatkan Kitai dan Nurul menyebar cepat di sekolah. Alhasil, Nurul pun dibully dan dijauhi oleh teman-temannya. Jisoo lalu mencoba mendekatinya dan tetap menanyakan soal apakah Nurul jujur tentang pekerjaannya ke polisi atau tidak. Tapi dia malah kena semprot. Nurul menyalahkan Jisoo karena selalu melarangnya jujur pada polisi. Dia yakin seandainya semua diungkap sejak awal mungkin Pak Li masih hidup. Sejak saat itu Jisoo merasa hancur dan enggan terlibat lagi dalam urusan berbahaya. Sedangkan Dek Yuyun kini mengancam kedua orang tuanya memakai rekaman suara Mamat, salah satu artis di agensi mereka, yang mana suara itu membuktikan kalau Mamat terlibat dalam bisnis ilegal. Jika rekaman tersebut bocor, maka agensi milik keluarganya akan runtuh. Dek Yuyun kemudian meminta transferan uang agar rekamannya tidak disebarluaskan. Malamnya, Dek Yuyun mengajak Jisoo bertemu di tepi danau. Dia menyuruh Jisoo memeriksa sofa di ruang konseling sekolah, lalu mengirim foto tiket menuju Sydney. Dia berencana pergi jauh ke luar negeri, mencari kehidupan baru di tempat baru tanpa orang yang mengenalnya. Dek Yuyun juga sempat menawari Jisoo untuk pergi bersamanya, tapi akhirnya Jisoo hanya menyuruh Dek Yuyun agar berhati-hati dan menjaga diri. Keesokan harinya, Jisoo menuruti pesan Dek Yuyun dan pergi ke ruang konseling. Di sanalah dia menemukan paket berisi uang dari Samidi. Mendengar seseorang akan datang, dia pun segera menyembunyikan paket itu kembali. Sementara itu, Detektif Hai Kyung mendengar notifikasi dari HP-nya Samidi yang disita sebagai barang bukti. Ternyata notifikasi itu menunjukkan lokasi pelacakan yang membawanya ke ruang konseling sekaligus markas ekskul penelitian masalah sosial. Tak lama kemudian, Pak Cho dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jisoo yang mendengar itu pun panik, apalagi saat tahu paketnya ditemukan oleh detektif. Saat di kantor polisi, Pak Cho berkata kalau benda itu tidak ada hubungan apapun dengan muridnya. Tapi Bu Detektif tetap yakin ada siswa yang sengaja menyembunyikannya dan kemungkinan siswa tersebut berhubungan dengan sosok paman. Kecurigaannya pun langsung tertuju pada ekskul penelitian masalah sosial yang hanya beranggotakan Dek Yuyun dan Jisoo. Di sisi lain, Kitai mencoba mendekati Nurul yang terus menghindar, tapi dia tetap mengucapkan terima kasih meski tahu dirinya akan dikeluarkan dari sekolah dan membuat keluarganya hancur. 내가 그날 죽었다고.
Sementara itu, Jisoo di rumah semakin stres. Dia mencoba menulis surat permintaan maaf berkali-kali, tapi tak satu pun terasa cukup. Dalam keputusasaan, dia lalu teringat ajakan Dek Yuyun untuk kabur bersama ke Sydney. Namun sebelum sempat memutuskan, dia mendapat telepon dari Nurul yang mengajaknya untuk bertemu. Mereka akhirnya bertemu di taman. Nurul menunjukkan topi milik Jisoo yang diberikan Ki-tae, lalu bertanya apakah Jisoo berada di klub Banana saat kejadian. Namun Jisoo hanya terus-terusan meminta maaf dan itu membuat Nurul geram. Saat Nurul hendak pergi, Jisoo menahan dan akhirnya mengaku bahwa paman yang selama ini disebut Nurul adalah dirinya dan Dek Yuyun. Dia juga bilang kalau dia terpaksa melakukannya demi bertahan hidup, sekaligus agar bisa tetap sekolah dan meraih mimpi-mimpinya. 진짜 그게 다야. Pengakuan itu sontak membuat Nurul terpukul. Dia lalu pergi dan duduk di tangga untuk kemudian memutar rekaman percakapan antara dirinya dengan Jisoo barusan. Ketika Jisoo hendak mengembalikan barangnya Nurul yang tertinggal, saat itulah dia mendengar rekaman itu diputar. Dia pun panik dan meminta Nurul menghapusnya. Tapi Nurul menolak sehingga perebutan sengit pun terjadi di tangga. Sampai pada akhirnya melihat Nurul terkapar tak sadarkan diri, Jisoo pun seketika terpaku ketika tangannya dilumuri darah dari kelapanya Nurul. Dia lantas mengambil HP Nurul dan berlari ke kamar mandi untuk membersihkan. Jisoo menelepon Dek Yuyun dan meminta pertolongan kepadanya. Begitu sampai rumah, dia segera mengemasi barang-barang penting untuk melarikan diri. Namun belum sempat pergi, tiba-tiba Ki-tae datang ke rumahnya. Ternyata Ki-tae sudah tahu kalau Jisoo adalah orang yang selama ini menjual kekasihnya. Dia pun mengancam akan menelepon Nurul dan mengungkap segalanya. Tapi HP-nya Nurul tiba-tiba berdering dari dalam tas Jisoo. Dan ketika Ki-tae melihat HP itu berlumuran darah, amarahnya pun seketika meledak. Namun Jisoo lebih dulu menyerangnya dan pergelutan brutal pun terjadi di rumah sempit itu. Saat Ki-tae nyaris menghabisi Jisoo, Dek Yuyun datang dan menghantam Ki-tae hingga tak sadarkan diri. Dek Yuyun lalu berusaha menolong Jisoo dan segera membawanya pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Jisoo memintanya pergi karena tidak ingin Dek Yuyun ikut terseret lebih jauh. Tapi Dek Yuyun menolak dan bersikeras tetap di sisi Jisoo apapun yang terjadi. Hingga beberapa waktu kemudian, detektif Ha-kyung tiba di rumahnya Jisoo. Dia pun menelusuri jejak darah yang masih terlihat di lantai sampai ke tangga darurat. Tapi tak ada satupun orang di sana dan hanya sepatu Jisoo yang tertinggal. Di sanalah Bu Detektif berdiam diri. Tidak pernah dia sangka bahwa siswa terpintar di sekolah itu ternyata terlibat dalam kasus sebesar ini. Waktu pun berlalu begitu saja. Entah apa yang terjadi dengan Jisoo dan Dek Yuyun. Tamat ending yang cukup memuaskan.